I'm retired. Halo Sobat Rebahaner, kembali lagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum alur cerita film yang menceritakan tentang seorang mantan pasukan elit yang mengalami masalah dan harus dipenjara. Namun di dalam penjara, ia harus berhadapan dengan sekelompok penjahat yang datang. Gimana keseruan pada film kali ini? Sebelum lanjut, siapkan kopi dan udut untuk menikmati alur cerita film yang saya bawakan. Oke, daripada banyak bicara, langsung saja fokuskan satu pikiran dengan satu tujuan, dan mari kita katakan bersama-sama 1, 2, 3. Diawali dengan diperlihatkan seorang pria yang bernama Jack. Ia sedang berada di sebuah bar untuk menenangkan pikiran. Namun ketika itu ada segerombolan orang yang sedang memesan minuman dengan berbicara sangatlah keras. Ketika pelayan datang, ia pun ditampar oleh segerombolan orang tersebut yang membuat Jack ingin melerainya. Namun di sini orang tersebut tidak terima dengan perkataannya Jack, hingga akhirnya Jack pun memberanikan diri untuk menghadapi mereka semua. Jack di sini sempat-sempatnya membunuh ketua kelompok itu. Namun pada akhirnya karena kalah jumlah, Jack harus kalah. Ketika polisi datang, Jack pun dibawa karena telah membunuh ketua kelompok itu. Ketika Jack terbangun, ia sedang berada di dalam penjara, dan ternyata penjara itu adalah penjara khusus untuk para pasukan militer yang mengalami kasus kejahatan. Di sini ada seorang tahanan yang bernama Taylor. Dengan sikap so akrabnya, di sini Taylor mengenalkan para tahanan di sana. Yang pertama adalah Hudson. Ia adalah seorang prajurit yang berkhianat kepada negara dan menjual obat terlarang ke Afghanistan. Dan yang kedua adalah Daigo. Ia ini adalah seorang penembak jitu yang dipenjara karena telah membunuh 200 orang yang tak bersalah. Yang ketiga adalah Sim. Ia ini adalah orang yang bekerja di perusahaan pembuat drone yang digunakan untuk mengangkut bom nuklir. Dan yang terakhir di sini Taylor tidak bisa menjelaskan tentang riwayat tahanan itu dikarenakan ia tidak tahu persis bagaimana tahanan itu berada di sana. Ketika mereka sedang asik berbicara, tiba-tiba di sini ada segerombol tentara bayaran yang dipimpin oleh kolonel bernama Irving. Ia datang ke sana untuk mengambil alih pusat kontrol drone pembawa bom nuklir. Dan ternyata orang yang menyuruh kolonel itu adalah seorang yang kaya raya bernama Khan. Ini dia orangnya. Singkat cerita, kolonel itu berhasil mengalahkan semua penjaga di sana, yang membuat Jack dan teman-temannya pun dapat terlepas dari sel itu. Ketika mereka berkumpul di sini, mereka berdiskusi untuk pergi dari penjara ini atau mencegah kolonel untuk mengambil alih pusat kontrol drone. Namun di sini tahanan misterius itu menyuruh mereka untuk membukakan selnya. Di sini mereka semua terkejut karena tahanan misterius itu adalah seorang wanita yang bernama Carla. Ketika mereka berkumpul di sini, Sim memberitahu mereka bahwa kalau kolonel itu berhasil mengambil alih pusat kontrol, maka akan terjadi bencana yang sangatlah besar. Mengetahui hal itu, mereka semua pun bersedia untuk mengambil alih pusat kontrol itu. Dan di sini terjadilah adegan pergelutan antara mantan pasukan khusus dengan prajurit bayaran. Mereka semua pun berhasil mengalahkan para tentara bayaran itu. Namun semuanya diberitahu oleh Sim bahwa mereka harus secepatnya pergi ke pusat pengendalian dengan menekan tombol panel secara bergantian dalam selang waktu 30 detik. Di sini skill para pasukan khusus pun ditunjukkan. Namun di tengah-tengah aksi mereka, Sim mengatakan bahwa mereka harus mengulur waktu selama 30 menit agar drone itu bisa berada di tempat yang aman. Dengan terpaksa di sini Jack dan kawan-kawan pun harus mengelola waktu agar tidak terjadi bencana yang sangat besar. Kolonel yang mengetahui bahwa Jack dan kawan-kawan berada di gedung, mereka pun langsung mengepungnya.
Namun ternyata di sini kolonel telah mengetahui posisi Daigo yang berada di atas gedung dan kolonel langsung membunuhnya di tempat. Di detik-detik kematiannya Daigo, ia pun mengetahui bahwa Hudson telah berkhianat, lalu ia pun segera menghubungi Jack. Oleh karena itu di sini Jack pun harus mengulur waktu agar pasukan tersebut tidak dapat mengganggu pendaratan drone tersebut. Daigo yang tidak terima kalau Hudson berkhianat, ia pun mendatanginya dan mengajaknya Baiwan. Dengan semangat perjuangan, di sini Daigo berhasil mengalahkan Hudson. Ketika kolonel mencari Jack, di sini Jack pun dengan datang sembunyi-sembunyi berada di sebalik tiang gedung. Ketika kolonel menghampiri Jack, ia pun langsung membunuhnya. Dan ternyata drone tersebut sudah berada di tempat yang aman dan mereka berhasil menyelamatkan misi dan mengamankan dunia. Film diakhiri dengan diperlihatkan Jack dan Carla yang ternyata adalah pasangan suami istri. Dan film pun tamat. Itulah film yang dapat saya rangkum. Gimana sobat? Keren gak film ini? Ya, walaupun film ini saya ringkas dengan durasi waktu yang sangat pendek, namun ketegangan dalam film ini dapat membuat hati kita jedak-jeduk. Pesan yang dapat kita ambil pada film ini adalah terkadang orang yang terlihat jahat ternyata orang itu memiliki sisi yang sangat baik. Jangan menilai orang dari satu sisi saja. Saya Media Film mengucapkan terima kasih telah menonton channel ini. Saya undur diri. Dadah.